Kenapa menyenangi Pilates? Oke, kalau Pilates sih sebenarnya udah hampir 7 tahun terakhir ini. Karena memang awalnya kalau Pilates itu aku punya back pain. Dan aku ada skoliosis. Jadi latihan yang paling tepat adalah Pilates yang memang ada fasilitas sendiri gitu. Gak apa-apa Mas. Ini kita biasa tak ada yang lewat. Kita biasa tak ada yang lewat. Kenapa sih kamu nggak mau syuting stripping, sinetron? Assalamualaikum, ketemu lagi Icip-Icip di Nati Windy. Dan aku seneng banget hari ini aku bisa ngobrol-ngobrol sama Sandy Aulia. Hai. Dan kita senang banget ya bisa Iya syuting dong. judul bareng. Makanya aku Bener akhirnya banget. ngobrol-ngobrol. Kamu apa kabar Sandy? Baik, akhirnya. Udah sekian lama ini film Iya, lagi baru ini. setelah abis melahirkan, terus menyusui, Claire udah mau masuk 2 tahun nih, udah 20 bulan sih sekarang. Ini project pertama lagi. Gitu. Setelah cuti sekian lama, tadinya tuh cutinya cuma mau 1 tahun setelah melahirkan, tapi tambah pandemi, terus jadi berkepanjangan. Tapi ya akhirnya enjoy aja karena jadi kayak ngeliatin dan membesarkan anak lebih lama lagi kan. Lebih lama Gitu, lagi ya. ya. Vakum begitu lama, begitu balik ke lokasi syuting gimana tuh perasaannya? Kan pasti soalnya waktu dulu kan nggak ada anak. Iya, Tiba-tiba benar. Sekarang kamu dengan syuting ada anak di Iya, rumah. iya. Itu bagaimana? Itu ngaruh banget. Kalau dulu kan ya maksudnya ya udah, maksudnya nggak terlalu kepikiran rumah gitu. Kalau sekarang kayak sekali harus video call sama anak, itu udah pasti. Terus kayak mikirin udah makan belum ya, lagi ngapain biasanya yang kayak gitu, lagi ngapain ya kayak gitu. Sehari berapa kali video call? Kayaknya sering. Sering sih ya. Sering banget, sering. Jadi kayak mungkin bisa 5, 10 tergantung lah. Gitu. Iya. Terus katanya kalian udah mulai sekolah 10 bulan homeschooling. Iya, jadi itu gimana? Iya, jadi waktu itu kan aku sempat di Bali. Ya kan, sempat tinggal di Bali waktu sekitar pertengahan pandemi lah, karena aku ngeliat kayak Claire tuh udah butuh outdoor lebih gitu, sedangkan di Jakarta kan terbatas. Dan akhirnya aku pindah ke Bali sementara waktu untuk beberapa bulan supaya Claire tuh bisa lebih touch sama alam gitu, lebih banyak kegiatan di outdoor. Dan misalnya kebetulan juga ada sekolah outdoor juga, jadi aku decide masukin Claire ke sekolah outdoor di usia 10 bulan. Gitu. Tapi dianya oke nggak nangis nggak apa? Oke banget sih, maksudnya ya jadi dia juga belajar adaptasi. Terus kan kebanyakan kan outdoor activity juga kan, jadi memang bagus banget untuk kegiatannya Claire sehari-hari juga gitu. Dan sekolahnya kan nggak setiap hari, sekolahnya tuh cuma seminggu 2 kali mbak gitu. Terus kamu saat melahirkan saat pandemik, berarti anak kamu tuh lebih maksudnya jarang banyak dengan kegiatan di luar kan? Benar, iya. Itu gimana tuh mengatasinya? Sebenarnya sih Claire lahir nggak pas pandemi sih, Februari masih belum lockdown saat itu. Jadi pada saat Februari lahir tanggal 12 2021 2020 ya. Baru kalau nggak salah Maretnya lockdown. Bener nggak sih? Iya Iya. sih, 1 Maret deh kalau nggak salah. 1 atau 3 Maret aku lupa. Jadi Claire tuh waktu 2 minggu aja udah aku ajak keluar paling untuk vaksin atau sesekali hanya temenin aku makan aja di restoran gitu, karena waktu itu COVID tuh belum terlalu yang rame banget di Indo, kayaknya masih di Wuhan at that moment gitu. Iya, Nah tapi tiba-tiba jadi kayak serentak jadi rame banget dan akhirnya Maret kita lockdown kan. Iya, terus kan dengan gini loh, aku nggak punya baby aja kadang-kadang aku panik ya ngeliat anak aku misalnya Iya. dengan misalnya kan ada suster atau apa, itu pasti ada syarat-syarat tertentu nggak sejak dengan keadaan COVID ini gitu loh, maksudnya lebih ketat buat suster, iya. lebih hati-hati. Kalau suster sih memang dari awal kita selalu pakai masker lah ya di rumah. Maksudnya nggak pandemi aja ya harus kan tetap pakai masker gitu. Terus ya memang selama pandemi kita di rumah aja sampai akhirnya aku sempet
yaitu aku pindah ke Bali untuk beberapa saat waktu karena kita pengen cari outdoor activity. Jadi memang pada saat ke Bali juga kita bukan ke tempat yang rame-rame kayak kafe-kafe, enggak, lebih banyak ke pantai, hutan, kegiatan outdoor yang maksudnya yang memang benar-benar sepi gitu, dan fasilitasnya tuh juga bukan fasilitas yang digunakan banyak orang juga. Jadi benar-benar kita juga ke resort yang sepi, yang tenang, yang memang ada fasilitas sendiri gitu. Gak apa-apa Mas, ini kita biasa tak ada yang lewat. Kita biasa tak ada yang lewat. Namanya juga di lokasi syuting. Bener banget. Bang Cuk FK barusan, dia di sutradara kita. Betul. Terus udah gitu kan sekarang kita syuting nih I Need You Baby ya kan. Terus kamu gimana perannya kamu di sini gitu loh. Sebenarnya perannya kayak mirip-mirip aku dikit sih. Soalnya kan di sini kan juga nungguin anak juga kan. Terus sama kan di sini. Kamu berapa tahun ya menikah sampai anaknya baru dapat? Iya. Aku 7,5 tahun, hampir 8 tahun. Terus punya baby, sama nih karakternya di sini juga kan. Terus jadi tapi kalau di sini kayak di push sama maminya kapan punya anak gitu. Jadi menurut aku ceritanya lucu banget sih, menarik gitu. Terus apa yang buat kamu di sini, maksudnya kan sama Gading kamu sebelumnya udah pernah ketemu belum? Sama Gading. Kalau sama Gading sebenarnya kita udah sering ketemu kalau di acara-acara talk show aja sih gitu, karena Gading kan juga nge-host dulu ya di zamannya itu. Nah kalau di film ini film pertama sama Gading. Jadi it's new ya buat aku, menarik banget, sesuatu yang baru dan juga menyenangkan gitu, ceritanya tuh ringan. Bikin ketawa, terus aja nyantai iya, terus nggak berat gitu kalau nonton. Jadi kayaknya cocok banget lah ditonton di masa-masa yang lagi hectic dan lagi pandemi kayak gini gitu. Kayaknya nonton yang kayak gini tuh sesuatu yang nggak perlu pusing gitu buat ditonton gitu. Kenapa sih kamu nggak mau syuting stripping, sinetron? Kenapa sih lebih milih film gitu? Aduh, enggak, dulu aku main shoot Ya, dulu aku sempet stripping. Cuma kayaknya kalau sekarang gitu ya, mikirin stripping tuh takut gitu. Karena kan kayak hidup kita tuh kayak dibeli gitu loh Mbak. Ya nggak sih? Kayak aku udah pernah ngerasain stripping 1 tahun penuh di lokasi syuting. Pulang tuh bener-bener cuma kayak ngambil baju atau cuma tidur doang gitu. Kayaknya memang sih secara mungkin kita kalau ngomongin secara income gitu ya, kayaknya oke banget nih. Tapi kalau untuk waktu ya berat ya, itu satu. Terus yang kedua kayaknya kalau untuk sekarang ini dan prospek kedepannya aku lebih prefer film gitu. Karena memang secara waktu juga lebih masuk sama aku, karena aku juga ada bisnis kan. Jadi kayak bisnis kamu gimana ini? Jadi kalau misalkan stripping kan kayaknya udah nggak mungkin handle kan. Nah kalau bisnis, sedangkan itu kan benar-benar my own business, ada partner tapi tetap harus dikontrol juga gitu. Apa sih San bisnisnya? Boleh dong di-share. Kalau saat ini yang memang sedang dijalanin memang dari dulu, yaitu clothing line, Chandelier Collections. Terus kita juga ada SA Natural, which is skincare and cosmetic. Terus kita ada Clarice itu hair treatment untuk special for baby. Kita ambil dari bahan-bahan natural, alami, kayak lidah buaya, kemiri, seledri. Terus kita juga ada Miss Claire Jewelry, itu special untuk jewelry diamond untuk anak-anak, untuk baby and kids. Itu semuanya kamu lebih ke anak-anak. Dan kita juga ada Miss Claire Bias Aceh, itu baju anak-anak gitu. Lucu banget. Kenapa sih lebih suka bisnis itu? Karena semenjak punya anak apa gimana? Oh enggak, kalau yang clothing line memang dari tahun 2006. Memang itu sudah lama. Jadi memang aku di bidang konveksi dulu awalnya. Terus berkembang, akhirnya kita masuk e-commerce. Dulu kita offline, tapi sekarang kita sudah masuk ke e-commerce gitu. Terus kalau yang Clarice memang itu semenjak punya anak sih, terinspirasi. Karena memang rambut Claire kan lahir nggak terlalu banyak ya. Jadi aku terinspirasi kayak daripada ribet bikin kemiri, lidah buaya sendiri gitu ya. Kenapa nggak buat satu produk yang simple dengan lebih modern tapi gampang dipakai. Akhirnya aku buatlah satu produk itu. Clarice special untuk pertumbuhan rambut anak dari bahan-bahan alami yang which is udah dipercaya banget sama banyak orang gitu. Kalau masalah yang Miss Claire Jewelry itu memang aku terinspirasi dari karena punya anak perempuan. So aku ngeliat tuh antingnya gitu-gitu doang gitu untuk baby, kayaknya nggak terlalu menarik gitu kan. Jadi ya udah aku buat
special untuk Diamond, untuk baby and kids gitu. Lucu banget. Iya, aku senang banget sih itu. Senang banget. Udah gitu bisa modelnya juga anak sendiri ya. Iya. Jadinya paket hemat. Akan hemat. Tahu Iya. nggak sih Sandy Aulia ini aku udah follow IG kamu tuh udah lama banget. Aku sering ngeliat kamu tuh olahraga juga rajin banget. Oh iya. Itu kamu emang dari dulu kamu gimana cara merawat badan? Aku memang menjaga suka workout dari SMA. badan? Dari SMA. Apa sih yang kamu suka? Biasa- Maksudnya gini selain Pilates, emang Oke, kamu kalau- kenapa menyenangi Pilates? Oke, Gitu? kalau Pilates sih sebenarnya udah hampir 7 tahun terakhir ini karena memang awalnya kalau Pilates itu aku punya back pain dan aku ada skoliosis. Jadi latihan yang paling tepat adalah Pilates. Jadi memperbaiki postur tubuh yang maksudnya yang salah gitu, Iya. dikembalikan, dibantu supaya lebih baik gitu. Jadi nggak gampang sakit pinggang atau skoliosisnya makin parah. Terus ya memang aku suka workout dari SMA sih. Kalau SMA dulu tuh suka gym, terus suka latihan-latihan yang aku juga suka berenang. Terus tapi kalau sekarang lebih fokus ke Pilates aja karena memang itu udah cukup gitu loh buat aku. Paling aku sekali berenang juga. Nih banyak pertanyaan ya buat Sandy, gimana sih abis ngelahirin tapi kamu tuh badannya tetap bagus, tetap langsing, kurus gitu. Karena kan nggak semuanya loh, dan cepet banget loh dia balik badannya lagi seperti maksudnya sebelum punya Claire kan. Ini sama yang dulu apa lebih kurus nih? Lebih kurus dikit. Karena ngurus anak lelah ya gitu ya, lelah tapi happy Pokoknya gitu, lelah lelah happy ya. Pokoknya dia baik-baik aja. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Tetap oke. Baik-baik aja. Jadi kalau aku memang lebih suka tuh segala sesuatu by process gitu. Jadi memang dari dulu kan memang udah biasa workout, jadi kita harus melatih otot-otot, which is abdominal, latihan otot tangan, lengan, paha, perut semuanya gitu. Jadi memang itu harus dilatih supaya pada saat kita memang nanti akan mempersiapkan kehamilan, itu akan kembali lebih mudah saat ototnya itu dia bekerjanya lebih mudah gitu. Jadi dia nggak gampang melar, tapi dia bisa adjustable gitu. Nah memang itu nggak bisa dilakukan mendadak, itu harus di maintain gitu. Jadi memang dari masa jauh aku menikah, memang aku sudah suka workout. Terus setelah menikah, terus setelah saat hamil juga aku workout. Pastinya saat hamil latihannya benar-benar dikhususkan untuk yang memang special for pregnancy ya, maksudnya aman untuk aman untuk kehamilan gitu. Apa kayak Pilates itu kan salah satu yang bagus banget untuk kehamilan gitu. Terus ya udah setelah melahirkan juga masih workout, tapi terlepas dari itu memang kita harus punya pola makan yang sehat juga gitu. Tapi bukan berarti aku nggak makan. Kamu diet nggak? Maksudnya kamu makan milih-milih nggak sih? Aku sih ngeliat selama syuting. Enggak kan? Enggak. Kamu bisa pesan makanan di mana aja, iya, kapan jadi aja. Kalau awal mungkin aku makan lebih kayak kurangi minyak, gula. Tapi once in a while ya kayak Mbak bilang tadi, aku suka makan macam-macam. Aku sometimes makan mie, bakso, ayam, apa aja gitu. Cuma ada masa dimana aku kayak belajar makan daging putih aja, jadi ikan gitu ya. ayam, kurangi daging merah gitu, terus manis-manis juga aku kurangi, jadi once in a while aja. Jadi pokoknya intinya segala sesuatu jangan berlebihan aja gitu. Yang penting sehat. Yang penting sehat, betul. Dan happy. Betul. Oh ya, terus kita mau cerita juga nih, I Need You Baby kan gitu. Ini perannya Katy kan, Sandy sebagai Katy ya kan. Terus kalau misalnya Katy itu kan orangnya tuh yang benar-benar yang apa ya, nurut sama maminya gitu ya. Itu terus menurut kamu tuh gimana gitu kesehari-hariannya si Katy itu bikin sama Beno kayak apa gitu. Oh pokoknya seru banget ya, coba deh kamu ceritain sedikit. Sebenarnya sih orang tua Katy itu lebih dominan ya tipenya ya, karena memang dari awal kan kayaknya tuh nganggep Beno ini tuh kayaknya nggak cowok banget gitu ya, karena Beno yang sangat sederhana, terus agak culun, buat orang tuanya tuh culun banget sih gitu. Jadi orang tuanya tuh kayak underestimate. Cuma Beno memang punya hatinya tuh baik gitu, memang benar-benar sayang sama Katy, tapi dengan caranya dia aja sih gitu. Jadi buat aku ini ada moral story-nya, tapi juga ada comedy side-nya juga gitu. Jadi harus ditonton ya nanti. Bener banget. Gitu, senang banget kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama Sandy Aulia. Makasih Sen. Thank you. Makasih ya, Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pokoknya juga. semangat. Dan kalian makasih juga, jangan lupa di subscribe, di share, dan di like, comment. Oke, sampai ketemu. Bye. I love it.